Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPD. Salam. Salah jawabnya. Apa? Ya, jalin ya. Begini Bapak Ibu. Kalau saya bilang salam BPD, jawabnya Jaya. Salam BPD. Jaya. Mantap. Lemak nih kan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Denny dari DPMD Belitung Timur. Di sini saya akan mungkin menyampaikan, bukan mengajari, menyampaikan dan sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan materi kelembagaan desa. Mohon izin juga satu lagi, bolehkah saya pakai masker? Boleh, Pak. Ya, terima kasih Pak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak. Aduh, yang gede semua lagi Pak. Siap. Baik Bapak Ibu. Kembalian kok. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih itu lembaga? Ada yang bisa menjawab? Membangun desa. TikTok. Oke, baik Pak Tirta ya. Iya. Silakan Bapak. Izin Pak ya, saya Tirta, BPD Desa Balok. Menurut saya lembaga itu sekumpulan orang Pak, yang berkumpul dengan maksud tertentu, dengan mempunyai tujuan tertentu. Begitu Pak. Baik. Ada bisik-bisik sebelah kiri itu Ibu apa namanya ya? Oke, mungkin kita namakan Ibu. Mungkin ada jawabannya dari Bapak Tirta. Ya, sampai sama ya lembaga Ya, siap. Mungkin ada lagi Bapak baik Bapak Ibu. Bapak Yudi ya. Bapak Mesa. Apa ada tambahan lagi Bapak? Nama saya Ibrahim Anis, adanya saya orang posisinya Udah mulai pakai trik, dan ada wadah yang mewadahi udah ikut produksi semua nih. sehingga Lempar semua. dan harapan saya Pencetusnya Siap. kan 20 menit. Baik, Habis loh Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu mantap. Jadi lebih kurang maksud dari makna lembaga itu adalah seperti itu. Jadi tujuan yang akan dicapai itu adalah tujuan untuk kita menyelenggarakan pemerintahan desa. Jadi penyelenggaraan desa itu ada 4 item, ada 4 poin. Yang pertama tadi adalah tujuan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga bisa mencapai kepentingan masyarakat. Artinya lembaga tadi memberikan pelayanan. Jadi kita itu adalah pelayan. Saya sebutkan lagi jenis-jenis kelembagaan desa. Yang pertama tadi adalah pemerintah desa. Yang kedua adalah badan permusyawaratan desa. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, lembaga adat. Yang kelima, kerjasama antar desa. Dan yang terakhir, badan usaha milik desa. Di sini Bapak, kita ini adalah yang bisa saya sampaikan sebelumnya, pelayan. Lembaga ini adalah pelayan masyarakat desa yang bertujuan untuk mencapai apa yang dinamakan dengan namanya desa mandiri. Desa mandiri ini adalah semua pembiayaan atau mungkin sifatnya itu program kegiatan semua tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi desa sudah bisa mengolah pengendalian sendiri. Sekarang kita akan kembali ke materi. Saya akan sampaikan apa itu pemerintah desa. Di sini saya akan mereview sedikit flashback
unsur dari pemerintah desa itu apa? Sekarang ini kepada Bapak Ibu BPD. Adakah yang bisa memberikan suatu gambaran unsur dalam pemerintah desa itu apa tadi Pak? Kepala desa dan perangkatnya. Oke. Akhir. Mungkin lagi? Sama ya? Oke, sama. Oke. Mungkin benar apa yang kalian Pak Munawir. Mungkin unsur dalam pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dalam hal ini sebagai pemimpin atau mungkin yang pernah saya dengar waktu saya mungkin ikut TOT di Jakarta sebagai sopirnya. Ada satu persatu mengatakan sebagai sopir, Yang nilai kita doang. sopir bus saya itu kan, yang dalamnya terdapat yang tadi penumpangnya tadi 6 unsur jenis lembaga desa. Jadi dalam kita desa itu ada kepala desa, ada sekretariat dalam hal ini kepala urusan, ada pelaksana teknis yaitu kepala seksi, dan ada pelaksana kewilayahan itu kepala dusun. Jadi mereka ini adalah pembantu kepala desa dalam menyampaikan tadi tujuan apa yang menjadi tujuan tadi penyelenggaraan desa. Oke, yang kedua Badan Permusyawaratan Desa. Ini saya mau tanya nih, masa jabatan BPD itu berapa tahun? 5 Pak. 6 kali 5. 6. Periode itu berapa tahun Bapak bisa? 5. 6 tahun. 6 tahun ya? Oke, jadi kalau ada yang tahu jabatan BPD mesti di lagi nih Pak. Ya, cek lagi jatah lagi. Nah, Tadi kan? bilang 5 agar ada undangan Pak maksudnya. Luar biasa. Cek lagi Pak nih. Bisa lah Pak hari 5 malam ya. Pemateri Bapak lagi Pak ya. Oh, saya lagi Pak. Kan diundang lagi. Ya siap Pak. Terima kasih. Baik. Jadi BPD itu masa jabatannya itu sama 6 tahun. 6 tahun dan proses pemilihannya itu terdiri dari 2. Yang pertama tadi adalah keterwakilan dusun dan yang kedua adalah perwakilan perempuan. Jadi untuk perwakilan dusun ini karena saya pernah mengalami di tempat saya itu pengalaman ini sharing kepada Pak Ibu. Jadi dinamikanya adalah misalkan ini si perempuan A ini dia menyatakan diri sebagai perwakilan dusun. Dia tidak terpilih nih, dia kalah dengan para laki-lakinya dan perempuannya. Terus dia berniat untuk maju lagi nih di perempuan. Ada pertanyaan dari BPD yang sendiri, apakah bisa? Jadi kami, karena dalam peraturan Kemendagri itu tahun Menkes 10 tahun 2016 tidak dijelaskan secara rinci apakah perwakilan dusun khusus perempuan yang ingin maju lagi ke perwakilan desa itu bisa apa tidak. Jadi setelah kami rembuk dalam bidang kantor kami beri keputusan menyangkut dengan hak di pilihan memilih. Jadi pelaksanaan untuk proses pemilihan dusun tadi tidak diselenggarakan berbarengan dengan yang perempuan. Jadi kita usahakan untuk perwakilan atas pemilihan BPD tingkat dusun kita laksanakan duluan. Setelah semuanya selesai, nanti kita khusus perempuan diajak berbeda. Jadi kembali ke masalah tadi, jadi kami sampaikan kepada BPD perempuan yang mendaftarkan diri diperbolehkan, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri sebagai dalam perempuan. Jadi nanti kita sebagai istilahnya yang menaungi pemerintah desa atau BPD itu tidak diserang, tidak istilahnya dalam artian tidak diberikan suatu tekanan politik lah gitu itu. Karena pastinya Bapak Ibu, di tempat kami itu yang namanya BPD atau mungkin kepala desa itu
kan jabatan politik semuanya kan, pasti mereka tuh memiliki teman lah, anggota dewan kah atau bupati kah gitu kan. Jadi istilahnya dalam ruangan politik tadi kita mendapat tekanan seperti itu. Jadi jangan sampai kita di posisi itu kita beri jawaban yang pasti ke mereka seperti itu. Lanjut ke lembaga kemasyarakatan. Untuk lembaga kemasyarakatan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah RT RW itu termasuk dalam lembaga kemasyarakatan? Iya. Masuk. Masuk. Masuk Bapak Ibu ya. Karang Taruna, Masuk. Posyandu, Masuk. baik. Bapak Ibu, mungkin sebagai gambaran untuk yang sampai Ibu tadi, RT RW, Karang Taruna, terus kemudian juga kelompok tani, kelompok nelayan dan sebagainya itu mereka dinaungi dalam namanya lembaga kemasyarakatan. Jadi mereka ini dinaungi dalam lembaga kemasyarakatan biar lebih mudah menyampaikan aspirasi, lebih mudah menyampaikan keluh kesahnya ke pemerintah desa dalam proses pelaksanaan musrembang atau musyawarah desa seperti itu. Sehingga jadi kalau kita kaitkan dengan 6 unsur tadi itu saling berhubungan semuanya dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa. Dan untuk lembaga adat, jadi lembaga adat ini mungkin sekilas saya beri gambaran. Terkadang di daerah tertentu itu lembaga adat itu lebih tinggi posisinya dari ketua desa. Karena apa? Karena lahirnya lembaga adat tadi lebih dulu dibanding dengan lahirnya versi pemerintah desa. Jadi hal apapun yang menyangkut dengan keadaan kampung atau daerah tadi atau desa tadi, mereka selalu konsultasi kepada lembaga adat karena nanti berdampak dengan yang disebutkan adat tadi. Contoh di daerah kami nih ada namanya setiap tentu selamatan kampung, Pak. Jadi setiap keteman kampung itu namanya tuh kalau kita tuh dukun kampung. Sama Pak ya? Maka mungkin yang beda ada kan Bapak Ibu yang mungkin sama ya? Ada Pak ya? Di Sumsel Ibu nggak ada ya? Di Bapak nih ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jadi saya bilang kan tidak semua daerah itu memiliki kesamaan adat istiadat. Jadi kalau kembali ke kita tadi, kita sama kampung itu desa itu memfasilitasi semua proses itu. Kenapa? Karena kalau tidak dilaksanakan, kalau kita istilahnya ada dulu zaman sekolah SD atau SMP ada pilihan animisme dan dinamisme Pak ya. Nah, jadi supaya kita itu masih adalah seperti itu Pak. Nah, karena itu bisa dilakukan Pak ya. Tapi lebih kurang untuk pengadat tadi posisinya tuh lebih tinggi dikit lah dari desa atau istilahnya hubungan kemitraan lah Pak polisi. Oke, kita kembali ke poin kelima itu kerjasama antar desa. Kerjasama antar desa. Mungkin di sini Bapak Ibu BPD bisa nggak kira-kira memberikan atau mungkin sharing kami atau ke teman-teman yang lain dari sini, gimana sih bentuk kerjasama desa itu, apa sih konsepnya itu, apakah ada Bapak Ibu sharing yang mungkin tahu gitu gimana? Sekarang nggak usah jawab. Bapak yang sentimen itu Mas saya. Tega. Ada nggak Bapak Ibu? Tidak usah beri gambaran mungkin. Oke, silakan Bapak Tirta. Izin Pak ya, sekedar berbagi dengan teman-teman mungkin untuk badan kerjasama antar desa ini sebenarnya kalau di tempat kami mungkin contohnya kami punya usaha bersama Pak, usaha bersama milik desa kami dengan desa tetangga dalam hal kami buka minimarket gitu Pak. Minimarket karena memang modalnya besar, desa kami sendiri nggak mampu Pak. Jadi kemarin kami bertemu dengan Kades sebelah beberapa tahun lalu, membahas bersama BPD dan Kadesnya untuk membuka minimarket itu. Alhamdulillah jalan Pak, bisa jadi tambahan PADES buat kami. Demikian Pak. Baik, mantap dah. Mak nian. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang lebih mungkin dari
desa lainnya. Silakan Ibu. Peace maksudnya peace. Mungkin Bapak Fasilitator saya menyampaikan tapi nggak tahu ya kerjasama Ya, antar siap. desa. Jadi ada contoh di salah satu kampung saya itu, ini kampungnya agak terpencil, jadi nggak punya PAUD atau TK. Jadi di tetangga sebelah itu ada PAUD TK. Jadi dari pihak kampung sekolah di kampung sebelah ada kerjasama antar kampung. Jadi kampung kami itu membayar dari pihak desa kami membayar kursi, belanja kursi dan lain-lain. Tapi ada kerjasamanya dibuktikan dengan perjanjian kayak gitu melalui surat keputusan Dana sharing. kepala desa. Saya suka salah nih kalau kami di kampung, kalau di Aceh lain namanya kecing. Jadi Ya, saya kok salah bilang di kampung, mohon maaf. Ada suratnya dari kepala desa, apakah itu termasuk untuk kerjasama antar desa atau bagaimana? Baik. Mantap Ibu, Bapak mantap. Jadi berbicara kerjasama desa antar desa, intinya itu adalah bagaimana kita memperoleh atau mungkin saling menguntungkan untuk memperoleh entah itu bernilai ekonomika, entah itu bernilai kerjasama yang tadi disampaikan Pak tadi, itu bisa dilaksanakan Ibu. Itu dalam kelembagaan desa. 15 menit. Dan juga ada namanya kerjasama dengan pihak ketiga. Kita ini pernah dengar kan? Jadi kerjasama pihak ketiga ini bisa diperkatai oleh BPD, juga bisa diperkatai oleh kepala desa. Gitu. Jadi untuk kerjasama tadi ini sangat luas Bapak Ibu. Sangat luas. Nanti antara kerjasama desa dengan BPD tadi itu hampir sama tadi, tetap mengarahnya tadi untuk memberikan PADES ke pemerintah desa. Saya tambah sedikit Pak. Siap. Setahu saya Bu, yang seperti kasus Ibu itu, intinya kalau kita mau kerjasama antar desa, intinya itu hasil dari musrembang. Ya. Musrembang bersama, kalau memang kita mau kerjasama, panutan dasar hukumnya itu musrembang. Kalau memang udah 2 kampung kerjasama, ada hasil musrembang itu bisa kita lakukan. Itu udah aman Bu. Setahu saya begitu. Tambahan dikit. Siap. Jadi kerjasama ini badan yang dibentuk oleh DPD melalui aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat dan aspirasi-aspirasi masyarakat yang digabungkan. Dan dia perwakilannya itulah yang menjadi organisasi. Apa isinya? Hal-hal yang bisa menguntungkan Siap. Super sekali. Nah, baik Ibu, mungkin yang Bapak menangani dan Bapak bisa sampaikan mungkin sudah baik Pak, dapat semua pertemuan tadi. Terima kasih sudah menambahkan membangun desa, tadi. membangun Tahun yang itu adalah BUMDes itu diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PADES. Karena apa? Karena kami, saya pribadi berasumsi Bapak Ibu, tidak selamanya alokasi dana desa dan dana desa itu akan ada. Bagaimana kejadiannya jika tidak ada lagi? Desa mau sumber dana dari mana? Jadi dengan pusat menstimulan dana besar pada desa itu untuk menciptakan yang disampaikan desa mandiri. Desa mandiri untuk mengolah keuangannya, mandiri untuk membangun desanya tidak apa tuh kembali tadi ke PADES tadi yang besar. Untuk hubungan antar lembaga, jadi lembaga tadi itu kalau untuk lembaga kemasyarakatan atau KKD itu dengan desa itu sifatnya adalah hubungannya itu adalah dan tahu mengapa antara desa dengan KKD atau lembaga adat, bentuk hubungan antara lembaga adat dengan lembaga masyarakatan dengan desa. Tahu nggak? Oke, sama-sama. Dan kemudian Bapak Ibu posisinya dia mempunyai masing-masing tujuan. Apabila dengan berdasarkan apakah setiap tujuan itu diakomodasikan dan
Itu kira-kira hubungan antar keluarga. Oke, oke Bapak Ibu, kita maaf sekali kalau kita bahas di kita. Kita maaf jika belum ada yang bisa terjawab semua Bapak Ibu atas materi ini. Kesempatan waktu saya senang sekali bisa ada di sini. Mungkin yang sebentar lagi kita bisa bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super. Super. Salam BPD. Apa tadi? Jaya. Jaya. Baik, mari. Super. Super.